Oke, apa kabarnya teman-teman semua? Hari ini adalah hari yang cerah, begitu ya, hari yang penuh dengan kebahagiaan. Mungkin juga di antara teman-teman semua memulai hari ini dengan doa-doa terbaik, dengan senyuman terbaik, dengan memberikan kebaikan kepada sesama. Karena sejatinya kita hidup untuk bermanfaat bagi banyak orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia hidup adalah untuk bermanfaat bagi manusia yang lain, ya. Itu moto kita semua, bermanfaat untuk banyak orang. Seperti hari ini, mungkin Anda yang share, Anda yang lihat, semoga Anda mendapatkan manfaat dari obrolan saya pada siang hari ini. Kenapa? Sesuai dengan tema kita pada hari ini, kita akan ngobrol dengan seseorang yang sudah terbukti dan membuktikan. Ya, terbukti dan membuktikan bagaimana caranya orang yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa menjadi orang yang luar biasa. From no one to someone, from zero to hero, from nothing to something. Ini dia ya. Sudah siap? Kita mau ngobrol-ngobrol dengan siapa? Sudah siap? Kita kasih tepuk tangan terbaik Anda untuk Mr. Sukirman. Luar biasa, Pak Kirman. Luar biasa ya. Pak Kirman, apa kabar? Alhamdulillah power kan. Power ya. Power. Ini luar biasa nih. Pak Kirman, oke. Udah bisa yang white? Kamera white? Oke teman-teman semua, hari ini kita kehadiran Pak Sukirman di studio kita ya. Tentunya sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, mari kita ngopi dulu Pak Kirman. Kopi dulu. Tos dulu dong. Oh, tos dulu. Iya, luar biasa. Ayo kopinya ya. VKV. Gimana? Gimana? Maknyos. Gimana kopinya? Oh, keren. Hah? Langka loh ini. Jadi barang langka sekarang ya. Keren. Ketawa. Siap. Oke, dahsyat ya. Oke teman-teman semua, kita mau ngobrol-ngobrol sama Pak Sukirman beberapa menit ke depan. Kita mau ngobrol siapa sih Pak Kirman, dari mana Pak Kirman, terus tiba-tiba punya kisah yang dahsyat begitu, gimana ceritanya? Kita mau ngobrol ya. Pak Kirman sehat ya? Alhamdulillah. Keluarga gimana? Alhamdulillah sehat. Sehat semua? Sehat. Sehat beneran sehat ya? Sehat beneran. Luar biasa. Walafiat. Walafiat. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Kirman. Dahsyat. Pak Kirman, mungkin saya juga belum tahu ceritanya. Mungkin juga teman-teman yang ada di sini belum tahu ceritanya. Seorang Sukirman itu bisa nggak diceritakan sama kita semua di sini, berasal dari mana, lahir di daerah mana, dan tumbuh dan besar di kota mana? Silakan Pak Kirman. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang tidak percaya bahwa saya itu asli dari Sunda kan. Tidak percaya. Sunda? Kang, iya. Masa? Iya. Kang itu percaya nggak saya asli dari Sunda? Enggak. Ya, memang benar. Saya memang bukan dari sini, bukan dari Bandung. Aslinya dari memang dari jauh, dari New York, Jakarta. Ya. Tepatnya. Ada lucu-lucunya ya. Tepatnya di sebelah tenggara kota itu ada pegunungan yang sangat indah sekali. Pegunungan Yogyakarta. Betul, ya. Berarti apa? Merapi. Ya, bukan. Itu Bukan. kan sebelah utara. Oh, utara. Ya, itu South Mountain di sana. South Mountain. Ya. Kidul. Iya, Gunung Kidul. Gunung Kidul. Ya, Oh, betul. Gunung Kidul. Ya, asli saya dari sana. Oke, Gunung gitu. Kidul ya. Ya. Oke. Bisa diceritakan Pak Kirman tumbuh Oke. dan besar? Oke, saya memang alhamdulillah saya dikodratkan, ditakdirkan Allah itu keluarga yang lumayan memprihatinkan gitu. Oh, gitu. Ya, keluarga yang kurang mampu, pendidikan juga tidak tamat lah waktu itu ya. Dan karena dari 3 bersaudara itu saya pendidikan tertinggi SMP waktu itu. Oh, gitu. Ya, betul. Paling tinggi paling SMP tinggi, malah. ya. Nah, sementara kan saya harus aktif terus untuk eksis ya di dunia saya. Sorry, tadi Pak Kirman sulung ya? Saya ragil. Ragil itu apa? Bungsu. Bungsu. Ya, Bungsu pendidikan tertinggi. tertinggi ya. Berarti kakak-kakaknya Pak Sukirman Ya, SD. pendidikannya SD saja. Ya. Memang lumrahnya begitu waktu itu di daerah sana? Kebanyakan begitu. SD semua? Ya, bukan semua, tapi kebanyakan. Kebanyakan begitu. Gitu. Mungkin karena faktor ekonomi di daerah Ya, itu Pak. pada waktu itu. Betul, banyak hal lah gitu sebenarnya. Dan Allah takdirkan Pak Kirman lahir di situ. Di situ ya. Itu takdir bagi saya dan itu membuat saya menjadi terinspirasi untuk ini menjadi perjuangan buat saya
supaya saya bisa ada kesempatan berjuang di situlah. Gitu. Dan waktu itu alhamdulillah ada rezeki dari bapaknya Pak Sukirman bisa mensekolahkan sampai SMP. Betul. Dan itu paling tinggi di rumah. Itu paling tinggi di rumah. Luar biasa teman-teman semua. Ini mudah-mudahan kita jadi banyak bersyukur ya. Iya betul. Nah akhirnya karena saya orang tua kepemudaan seperti itu, saya tidak berani untuk ngomong mau melanjutkan SMA. Pastilah. Tidak berani saya. Pastilah. Tapi keinginan tetap ada di situ. Waktu itu maaf ya, orang tua apa mata pencahariannya apa Pak Sukirman? Kalau boleh tahu. Buruh tani. Petani tapi buruh tani berarti nggak punya sawah. Tidak punya sawah. Nggak punya sawah. Jadi ada orang yang punya sawah digarap sama bapaknya Pak Sukirman. Gitu. Mohon maaf nun sewu. Apa keluarga atau orang tua masih ada? Saya sudah yatim piatu kan. Oh sudah yatim piatu. Tapi udah tua sih. Oh tapi udah tua. Ya. Berarti ibu dan bapak sudah pass away. Betul. Oke Pak Sukirman. Jadi bisa diceritakan nggak kondisi ekonomi keluarga pada waktu itu seperti apa? Ya karena saya punya keinginan untuk sekolah lagi, akan tetapi kondisi keuangan tidak bisa. Akhirnya saya langsung bekerja tempat SMP tuh di Jogja. Tamat SMP langsung bekerja? Masih unyu-unyu, masih kecil-kecil lah. Masih unyu-unyu. Apa pekerjaannya pertama kali? Apa aja. Yang penting saya harus bertumbuh gitulah kira-kira. Karena saya tidak mungkin kayaknya kalau hidup di kampung kemudian tua di kampung, saya tidak ada saya harus keluar dari situ gitu. Iya, nah, betul. Akhirnya saya 3 tahun itu kerja di Jogja. Kemudian saya memutuskan untuk memutus rantai kebodohan dan rantai kemiskinan tuh saat itu gitu. Akhirnya saya datang ke Bandung. Saya nggak tahu kemana gitu arahnya. Yang penting saya berangkat ke Bandung, tapi dengan izin orang tua. Gitu. Pada waktu itu. Betul. Setelah menyelesaikan SMP, kemudian kerja 3 tahun di Jogja. 3 tahun, punya sedikit bekal untuk berangkat ke Bandung. Berangkat ke Bandung nggak tahu waktu itu, nggak ada saudara, nggak ada siapapun, pokoknya kenalan ada, tapi kenalan ada. Cuman terbersit pada waktu itu Bandung aja. Bandung gitu. Karena teman-teman juga banyak yang kerja di Bandung dari. Entah nggak ada tujuan ke sana mau ngapain? Ya kerja aja. Cari kerja. Gitu. Cari kerja. Gitu. Nah kemudian setelah sampai ke Bandung, saya kan juga harus hidup ya di situ. Akhirnya ya bekerja ala kadarnya dan saya mendapat kesempatan ngelamar. Ini saya langsung masuk ke kampus Unpar waktu itu. Unpar. Ya dari SMP langsung masuk kampus Unpar. Jadi masuk kampus itu adalah pekerjaan pertama setelah sampai di Bandung. Masuk bukan itu. Ada jeda dulu nggak? Sampai Bandung jeda berapa lama? Ya mungkin 2 tahunan lah. 2 tahun. Saya kerja apa saja di situ di Bandung tuh. Serabutan. 2 tahun Pak Kirman. 2 tahun. Ya. Dan itu membuat saya rasa syukurnya semakin tinggi lah. Setidaknya saya dari kampung bisa ke Bandung tuh udah luar biasa lah gitu. Itu merupakan satu kebanggaan ya. Betul. Buat seorang Sukirman kecil pada waktu itu. Ya. Nah kemudian saya masuk ke kampus Unpar itu bukan untuk kuliah, tapi sebagai OB di situ. Dan itu prestasi yang luar biasa buat saya sebagai OB itu. Office boy. Ya. Boleh di-spill gaji pertamanya sebagai office boy pada waktu itu? 180.000 gaji pertama. 180.000. Tahun berapa? 93 kalau itu 92 saya lupa. 92. Ya. Gaji pertamanya Pak Sukirman 180.000. 92. Ya. Luar biasa teman-teman semua. Nah. Ini menjadi satu nilai tambahan ya, agar lebih banyak bersyukur begitu ya. Betul. Karena seorang Pak Sukirman hanya mengenyam pendidikan waktu itu SMP. Sampai SMP. Kalau memutuskan untuk hijrah ke Bandung ya. Dengan bekal pendidikan SMP itu tadi. Ya. 2 tahun di Bandung serabutan, bantuin orang di tempat apa aja, fotokopi, jadi tukang kebun, sampai akhirnya keterima pekerjaan sebagai office boy di Unpar. Unpar Bandung. Parahyangan ya. Gaji pertama 180.000 rupiah. 92 tahun 92. Luar biasa Pak Kirman. Ya. Dahsyat Pak Kirman. Saya kalau teringat itu juga kadang ya rasa syukurnya luar biasa lah saya bisa begitu. Nah kemudian 5 tahun pertama itu memang saya murni sebagai OB di situ kan. Saya tidak ada keinginan yang lain, pokoknya saya. Tapi itu sudah menjadi kebanggaan buat Pak Kirman. Wih, itu luar biasa kan? Itu luar biasa, bahkan orang-orang kampung saya pun. Walaupun OB tapi tetap
mengeluarkan versi terbaik. Oh ya, betul. Itu udah luar biasa buat kami, buat saya tuh. Boleh diceritakan Pak Kirman. Oke. Kemudian 5 tahun pertama saya murni sebagai OB. Kalau kemudian di situ kan saat itu ada Repelita ya, orde baru itu kan juga ada rancangan apa, Repelita itu singkatan apa? Rancangan pembangunan 5 tahun. Nah, iya. saya juga agak dekat Pak Kirman, agak dekat. Iya, saya juga punya hati saya itu memang tidak tertulis waktu itu. Cuman setiap 5 tahun saya harus berprestasi. Oke. Setiap 5 tahun. Akhirnya pada 5 tahun kedua, kalau siang saya kerja, kalau malam saya sekolah ini persamaan SMA. Persamaan. Ya, selama 3 tahun. Kemudian ngejar SMA ya. Ngejar SMA. Itu paket C ya mungkin kalau saya. Iya. Kemudian setelah lulus saya langsung meneruskan juga ke UT karena kebetulan kan saya ada OB-nya ada di perpustakaan. Jadi selaras dengan pekerjaan saya itu selama 2 tahun. Jadi 5 tahun itu memang saya berpendidikan di situ. SMA sama UT. Oke. Nah, kemudian luar biasa. Kemudian setelah itu saya ngelamar lagi tuh ceritanya. Karena udah punya ijazah. Udah punya ijazah ya. Ya, akhirnya alhamdulillah saya diterima sebagai staff. Alhamdulillah. Jadi golongan 2 lah waktu itu ya gitu. Dari OB langsung ke golongan 2. Naik ke golongan 2 masih di Unpar. Masih di Unpar. Ya. Karena ngelamarnya sekarang udah pakai ijazah university ya. Betul. Oke. UT. Ya. Oke. Nah, kemudian 5 tahun ketiga saya dapat promosi dari Unpar untuk melanjutkan studi di UI. Maaf, waktu itu Pak Kirman sudah memutuskan menikah? Saya nggak berani untuk. Nggak berani. Nggak berani ya. Ya. Tapi ngabarin ke keluarga atau pulang kampung? Iya, pulang kampung tiap tahun. Tiap tahun. Cuman saya namanya masih laki-laki normal ya. Untuk pacaran, melamar gadis, kemudian itu tetap ada. Cuma nggak berani. Nggak berani karena buat hidup sendiri aja sulit. Bukan hanya itu, karena biasanya calon mertua kan juga nanya nih, kerja di mana, gajinya berapa, bagaimana kan itu. Nah, saya tidak berani terus terang, kalau nggak terus terang juga dosa gitu ya. Akhirnya ya udah saya pendam aja dulu gitu. Sampai suatu ketika saya dapat kesempatan kuliah itu, akhirnya saya berani pacaran, berani melamar gitu. PD-nya udah naik. Iya. Gitu. Gimana ketika pulang kampung pertama kali Pak Sukirman sudah berhasil menyelesaikan SMA, sudah lulus kuliah. Ya. Orang tua gimana tanggapannya? Ya tentu sangat bersyukur sekali dan. Berarti pendidikan paling tinggi di rumah? Tinggi banget di situ. Mungkin di kampung ya nggak di kampung nggak ya, tapi tetap paling tinggi di kampung juga kayaknya. Masya Allah, luar biasa gitu, ya. Saat itu. Nah kemudian 5 tahun ketiga saya kan ke Depok sama keluarga di Depok karena ada ikatan untuk belajar tuh ya. Itu mulai saya kenal bisnis itu sebenarnya saat kuliah ya, mulai dikenalin bisnis. Jadi kita memang sering baca itu akhirnya kenal dengan bisnis itu. Nah, mulai tertarik lah ya. Betul. Keren juga nih. Ya. Bagus nih barang kan gitu ya. Bisnis namanya. Nah kemudian 2004 itu kami lulus, kemudian kembali ke kampus itu untuk ya alhamdulillah di situ langsung disediain jabatan lah di setidaknya. Ada jabatan Kasubag. Selain ada gaji, saya juga dapat insentif tambahan lah ini. Itu 5 tahun keempat berarti ya. 5 tahun keempat. Ya, jadi selama 20 tahun. 20 tahun ada di Unpar. Iya, betul. Dari merintis karir sebagai office boy, betul. Lalu sambil paginya sampai siang dan sorenya kerja sebagai office boy, malamnya lanjut persamaan. Betul. Seperti itu terus sampai akhirnya lulus SMA, paket C gitu ya. Terus UT. Terus lanjut ke universitas terbuka dan menyelesaikan studi stratanya. Ya. Sambil paginya kerja OB, tetap belajar sekolah OB. Nah setelah jadi staf kan otomatis pindah ya pekerjaan dan itu. Nah 2004 kami ya dapat jabatan itu dan kami dapat kontrak tidak boleh keluar selama 8 tahun waktu itu. Kontrak nggak boleh keluar 8 tahun dari Unpar. Iya. Karena menjadi Kasubag tadi. Betul ya. Dan itu kan pikir saya, wah cari kerja ada susah gak, masa mau keluar gitu kan pikir saya. Tapi di situ tantangannya mulai muncul dan saya mulai senang dengan bisnis. Tapi hanya senang dulu gitu, baru senang dulu gitu. ya. Luar biasa.
Selama 20 tahun berkarir, office boy terutama, ada nggak sih suka dukanya soal office boy? Kalau dibilang suka duka ya karena hidup menurut saya ini proses ya. Saya selalu menikmati proses saja sebenarnya. Dan saya tidak merasa minder, tidak merasa setelah jadi staff, jadi kabak akhirnya juga merasa gimana gitu, enggak. Saya biasa aja gitu. Karena ya tugas saya secara pribadi itu memang apa ya, berbakti sama Allah sama hablum minannas itu aja. Masya Allah, Jadi luar ya biasa. mau gimana ya memang begitu gitu. Dan saya menikmati proses itu gitu. Masya Allah. Dimanapun Pak Kirman Dimanapun, tetap betul. memberikan versi terbaik. Insya Allah lah gitu. Dan saya selalu berusaha setidaknya setiap 5 tahun saya harus ada lonjakan apa ya, perubahan kehidupan lah gitu, kira-kira gitu. Dan setelah lulus ya 2015 saya memutuskan untuk resign dari situ. Resign Dari itu. Itu ya, wah, saya dimarah-marahin banyak orang di situ. Resign. Ya, 2015. Padahal udah keren banget. Ya. Ya karena saya juga melihat saya bisa melihat atau memprediksi nasib saya. Kerja sebagai karyawan tuh bisa memprediksi nasib. Waktu itu berapa gaji? Gaji waktu itu 6 jutaan. 6 juta? Ya. Waktu itu? Waktu itu. Sama ada tunjangan. Dari 180.000 Betul ya. sebagai OB Ya. ke 6 juta. Itu udah plus tunjangan dan sebagainya. Belum, masih ada tunjangan juga. Memutuskan untuk resign. Ini pilihan yang menurut saya ya, karena saya melihat sesuatu yang Emang ya? ini benar ya teman-teman ya. Memang kita tuh kalau kita bergaul dengan pebisnis, pasti suatu saat kita punya bisnis. Betul. Benar ya? Ya kan, kalau kita bergaul dengan olahragawan, suatu saat kita bakal jadi minimal kita akan ikut olahraga. Ketika Pak Sukirman berangkat dari Gunung Kidul ke Bandung, terus jadi OB, terus naik jabatan, mengenal bisnis, udah mulai berubah lagi tuh. Berubah lagi. Ya. Apa sih yang mendorong Pak Kirman berubah haluan? Ini kan karyawan itu kan ada masanya menurut saya. Saya bisa memprediksi nasib saya tadi. 5 tahun ke depan nasib saya seperti orang yang 5 tahun di depan saya. Betul. Nah kemudian 10 tahun juga sama. Karena saya selalu 5 tahun repelita yang saya ini. Setiap 5 tahun saya harus berubah begitu. Nah repelita. Ya. Rencana pembangunan 5 tahun. Repelita. Nah, kemudian saya seperti mengendarai kendaraan di tol. Jadi kalau di tol itu ada bukan marka apa, di jalan itu kan juga ada petunjuk. Nah, road sign. Ya betul. Itu misalkan ada kilometer 55 jalan putus misalkan. Waduh. Itu kan kalau kita tidak mencari jalan belokan, berarti kan 55 tetap putus kan gitu. Artinya kita. Kalau usia 55 tahun, sehebat apapun kita sebagai karyawan, pasti akan pensiun. Betul. Suka nggak suka. Gitu. Nah makanya saya memberanikan diri untuk resign waktu itu. Dan itu orang rumah juga ya tentunya. Oh pada waktu itu sudah menikah dong? Sudah punya anak 2 saya. Sudah punya anak 2 waktu itu? Ya. Oke. Nah kemudian setelah saya resign ya memang ada gejolak dapur yang memang luar biasa gitu. Tapi itu adalah salah satu keputusan dan saya mulai mengenal bisnis ya. Sebelum resign memang saya udah mulai kenal bisnis jaringan waktu itu. Iya, ini luar biasa. Nah, itu menurut saya karena bisnis jaringan itu ya modalnya kecil, resikonya hampir tidak ada. Dan saya senang dengan pendidikannya, training saya senang. Luar biasa. Nah, kalau orang lain kan malas pertemuan atau apa, justru saya malah mengejar yang training itu. Karena itu pembelajaran yang menurut saya modalnya kecil bahkan gratis gitu ya. Dan itu membuat jiwa ya terutama itu pikiran tuh mindset itu cukup bagus sekali. Nah ini menurut saya bagus sekali itu. Dahsyat. Berikutnya Pak Kirman, kenapa harus Volten? Ya, sebelum ke Volten memang saya belajar tentang bisnis jaringan tadi. Dan jaringan itu menurut saya adalah memanusiakan manusia. Karena tidak semua orang itu punya kesempatan yang sama di dalam hal itu ya. Dan bisnis jaringan tanpa pandang bulu, yang penting mau kerja keras, mau belajar, itu semuanya bisa punya kesempatan. Nah
kenapa milih bisnis Polten? Memang itu setelah resign tadi 2015, saya ya bisnis jaringan tadi ya cukup lumayan lah bisa menyambung hidup gitu ya. Tapi karena pandemi tadi akhirnya luar biasa, itu luluh lantak semua bisnis saya. Pandemi ya? Pandemi kemarin. Nah, sementara kan saya masih punya cicilan, masih menguliahkan 2 putri gitu kan. Dan saya tidak ada penghasilan yang pasti waktu itu. Jangankan penghasilan, kadang makan itu esok hari aja saya nggak ngerti dari mana gitu. Karena memang kalau pada saat ini ya teman-teman semua ya, kalau pada saat COVID-19 Ya, betul. masuk itu di akhir 2019, lalu naik kasusnya di awal 2020, itu memang jujur semua line bisnis lesu semua Pak Kirman. Ya saya juga tidak mau menyalahkan itu semua ya, cuman saya kan tetap harus melanjutkan hidup kan. Betul. Apalagi ada tanggung jawab keluarga dan sebagainya. Nah, suatu ketika saya dikenalkan ini bisnis ini sama seorang sahabat. Beliau menurut saya, kenapa kok nggak takut diutangin ya gitu. Karena saya itu memang saya sedang benar-benar luar biasa kondisi saya. Namanya Kang Dera. Oh, Kang Dera yang membawa Volten ya, ini. Betul, ya. Kemudian waktu itu yang mempresentasi Pak Direktur langsung ada di Wow. kantor tuh. Nah, setelah dipresentasi begitu, ini sederhana. Saya memang sedikit memahami tentang bisnis jaringan ya. Ini produknya keren, unik, bahkan bisa monopoli gitu ya. Kemudian belum ada yang kenal dan bahkan hanya 3 macam bonus itu kan keren. Menurut saya otak bodoh saya langsung nyabet ini keren nih. Cuman permasalahannya saya nggak punya uang untuk join. Iya, karena waktu itu Pak Kirman resign, Wah, terus luar tiba-tiba biasa. pandemi, Iya, sudah nggak ada lagi perbekalan, Udah nggak tabungan. nggak ada, Tapi sama di depan sekali. mata ada peluang yang Ada sangat peluang, bagus. Betul. Terus Nah, gimana itu? Nah, kemudian hati saya sebenarnya udah join hati saya. Begitu pamitan sama Coach Edi waktu itu, di jalan ditanyain sama Kang Dera, Pak Kirman gimana? Tadi apa yang tertarik nih? Produk atau bisnis? Saya 3-tiganya Kang. Loh kan tawaran saya 2 gitu. Kok 3? Ya pertama produknya. Kalaupun produknya susah dijual, saya minum aja habis nih karena kopi kan gitu. Teman-teman saya banyak yang ngopi. Itu yang pertama. Yang kedua, bisnisnya simple menurut saya. Itu benar-benar sesimpel-simpelnya bisnis. Dibandingkan orang lain ada 8 macam bonus, 10 macam bonus dan sebagainya, itu menurut saya terlalu inilah gitu. Nah, kemudian saya tidak memutuskan langsung join, tapi hati saya join Kang. Cuma saya nggak punya uang. Nggak ada uang. Nah, saya cerita sama orang rumah, sama istri saya ceritain, ini ada peluang begini dan yang menawarkan adalah teman. Dan pada waktu itu Pak Kirman sangat yakin betul. Sangat yakin. Sangat yakin Saya betul. selalu positif kalau melihat peluang, saya selalu positif. Apapun peluangnya, saya selalu positif. Kemudian baru istikharah, baru bercerita dengan orang rumah gitu. Nah, saat cerita sama orang rumah, modalnya berapa? 7 juta lebih, saya bilang gitu. Wow, gitu. Boro-boro mau join segitu banyak gitu. Ya kalau mau serius, kita harus mengambil waktu itu 3 akun. Saya langsung memutuskan 3 akun. Ya, yakin karena ini dan bangun jalur 3. bisnis menurut saya begitu. Nah, tanpa sadar istri itu mungkin ikut merasakan juga penderitaan seorang suami, penderitaan seorang ayah itu gimana, harus mencukupi kehidupan sementara penghasilan nggak ada gitu ya. Akhirnya istri tanpa sadar carikan pinjaman. Oke. Itu sekitar 7 juta lebih ya waktu itu ya. Dan dapat. Tapi dengan janji 10 hari harus lunas. 10 hari. 10 hari harus lunas. Harus lunas. Harus lunas. Dan saya bilang ya wes lah, la haula aja lah, saya bilang gitu. Akhirnya saya ke Kang Dera, Kang nih saya ada ini mau join 3 akun. Loh, kaget Kang Dera juga. Kaget. Kemarin katanya nggak punya uang nih. Ya namanya usaha Kang, saya bilang gitu. Masya Allah. Gitu Kang. Jadi ya alhamdulillah selalu ada cara. Kalau menurut saya selalu ada cara kalau ada kemauan. Gitu. Pertanyaan. Ya. Karena yang mancing Pak Kirman. Ya. Gabung memaksakan untuk meminjam sejumlah dana dan harus dikembalikan 10 hari. Ya. Balik nggak Bang? Alhamdulillah dari 10 hari itu ternyata tuh kalau di sekarang saya baru tahu nih. Itu tuh sudah SE lebih saya itu, lebih dari 10 orang yang saya joinkan. Oh gitu. Saya nggak tahu. Oh Pokoknya nggak ngerti. 10 hari harus lunas gitu Karena aja. targetnya lunas. gitu.
Targetnya lunas. Lunas aja. Belum tahu bahasa sistemnya seperti apa, nggak ngerti tahu. saya. Yang Pokoknya penting saya nggak mau tahu waktu itu. Yang penting lunas saja. berarti bagus dong produknya, bisa dijual. Nah itu, saya sebenarnya tidak terbiasa dengan jualan. Saya terus terang ya bukan tidak bisa jual, tapi saya kalau ngajak ngopi orang, saya bisa ngajak ngopi di kantor, ngajak ngopi di mana itu saya bisa. Tapi kalau jualan saya kurang bisa. Tapi faktanya ternyata teman-teman juga mau diajak ngopi, dan waktu itu yang mempresentasi bukan saya. Ada Kang Dera, ada Coach Novan, ada Coach Edi gitu. Jadi tugas saya hanya nyemplung-nyemplungin orang, ajak ngopi gitu aja. Oh alah. Begitu aja ya padahal saya, 10 hari selesai. 10 hari gitu. Berarti itu siang malam sore Pokoknya mah nggak enak tidur, nggak nyenyak tidur saya. luar biasa. Dibilang stres, iya juga sih stres. Karena harus berpacu dengan waktu tadi, iya. betul ya. Dan statement istri waktu itu awas ya gitu. Kalau kalau saya ngutang diancam. kalau saya ngutang meleset bayar itu biasa. Tapi karena istri tidak pernah utang masalahnya. Oh iya. Jadi jangan sampai saya juga. Oh berarti ikut ini jelek. atas nama istri. Itu nama istri. Oh, Ada, harus menjaga nama baik. Iya. Gitu Udah, kan. Dan ternyata faktanya adalah berapa? Hari ke berapa? Hari ke-10. Pas. Hari ke-10. Selesai. Wow. Luar biasa. Tepuk tangan ini dahsyat nih. Luar biasa. Oke, Pak. Apa yang memotivasi Pak Sukirman berjuang dengan Volten sedahsyat itu? Sebenarnya bukan hanya memotivasi ya, karena saya punya tanggung jawab itu tadi ya, tanggung jawab harus menyelesaikan kehidupan saya, itu tanggung jawab keluarga, kemudian anak-anak untuk kuliahnya dan sebagainya. Dan saat menjadi OB itu anak saya juga nggak bangga dengan saya kan, apalagi orang lain gitu. Akhirnya saya berjuang untuk bagaimana caranya di usaha Volten ini saya benar-benar optimal lah gitu kira-kira. Nah yang memotivasi setidaknya ya itu tadi kebutuhan hidup saya gitu. Karena saya harus anak-anak saya harus lebih pinter, harus lebih kaya, harus lebih power, harus lebih semua dibandingkan saya. Ya, betul. Itu visi saya gitu. Dan yang memotivasi lebih ya ini potensinya sangat bagus sekali kalau kita lakukan dengan maksimal. Ya ibaratkan gini, kalau perlombaan keong itu apa? Siput ya. Siput. Nah, opportunity-nya adalah ketika kita kemampuan kita sedikit, atau mungkin gaptek, atau mungkin kurang finansialnya, kurang relasinya kurang, ya kesempatannya adalah saat ini. Supaya kita kelak mungkin setahun 5 tahun berikutnya tuh kita minimal udah jauh sekali dibandingkan orang lain. Betul. Gitu. Akhirnya kita pun jadi sukses juga di situ. Dahsyat, luar biasa. Bagaimana sih cara Pak Kirman menjalankan Volten ini? Ya. Kalau bagaimana saya semua orang kayaknya sama sih, sesuai dengan arahan para mentor. Nah, saya rasa bersyukur tuh kenal dengan Kang Dera ya. Kang Dera itu anak muda, tapi membuat mindset bisnis saya tuh dari Kang Dera sebenarnya. Bisa ngikutin Pak Kirman? Enggak juga sih. Tapi karena biasanya kan strategi anak muda tuh beda jauh dengan anak tua. Tapi saya menyelaraskan karena waktu itu kan Kang Dera usia 35, saya usianya 53. Jadi sama-sama beda dikit ya. Ya jadi yang penting gimana caranya. Nah, Kang Dera mengajarkan bahwa bisnis itu memang tidak ada bosnya. Kita adalah bosnya. Betul. Dan kemudian setelah ada di Volten, saya dibimbing langsung oleh Pak Novan ya, Coach Novan. Saya suka selalu istilah kami hanya mengintili Coach Novan aja gitu. Iya betul. Saya ingat betul. Di mana ada Pak Novan, ada Pak Kirman. Saya cek acara Pak Novan di Serang, Pak Kirman ada. Saya cek acara Pak Novan lagi di Bandung, Pak Kirman ada. Pak Novan lagi di Cirebon, Pak Kirman ada. Luar biasa. Ya. Terus saya juga ada seorang yang membuat inspirasi saya itu selalu ada tuh Coach Andang. Coach Andang. Saya tertarik, boleh disebutin ya? Boleh. Saya sebenarnya downline-nya Coach Andang waktu di Keling. Ya, saya terinspirasi sama beliau, sekalipun kami jauh ya dari beliau, tapi jaraknya pasti udah jauh tuh. Sekali lah. Tapi selalu idola saya gitu. Nah, saat ini pun juga Coach Andang juga
Biar Mas Kirman, suka gitu. Gitu. Itu udah kerasa kalau udah gitu. Iya, Kayak iya. di sentrik gitu. Iya. Nah, kemudian di sisi lain ini yang satu ini Coach Edi ini menurut saya direktur tapi rasa aplin, karena beliau benar-benar yang membimbing saya juga secara sejak awal. Beliau sudah ngawat-awati. Apa yang ngawat-awati itu? Suka memperlihatkan memantau gitu, dan saya cukup terima kasih sama beliau gitu. Luar biasa. Ya. Ternyata teman-teman semua ya, ini perjalanannya sangat panjang sekali, ini luar biasa, dahsyat ya. Perjalanan panjang Pak Kirman 20 tahun lebih, itu luar biasa loh. Ini dahsyat banget. Dan sampai akhirnya teman-teman semua, Pak Sukirman ini saat ini tercatat sebagai Platinum Entrepreneur di Volten Indonesia. Ini luar biasa. Udah jalan-jalan ke luar negeri gratis, betul ya. Alhamdulillah di Volten juga sudah dapat kendaraan roda 2, roda 4. Alhamdulillah. Ada rumah juga. Anak-anak juga sekolah dengan sudah wisuda. Sudah wisuda semua, Masya Allah Pak Kirman luar biasa. Pada saat Pak Kirman naik panggung kemenangan ya, pada saat Pak Sukirman direkok menjadi Platinum Entrepreneur, apakah ada kebanggaan yang diutarakan oleh istri, oleh anak? Ya, kalau keluarga memang belum begitu excited ya dengan prestasi ini, karena yang membuat keluarga itu akan merasakan tuh ketika apa-apa yang dimiliki itu ada gitu, yang diinginkan ada. Nah, saat ini memang saya belum sukses besar ya, tapi setidaknya ini ada saya selalu menikmati proses intinya. Dan memang saya sudah sampai saat ini memang sudah banyak sekali yang saya dapatkan, termasuk jalan-jalan tadi, dan bisa ngajak istri untuk jalan juga. Itu menurut saya sudah luar biasa lah ini. Dan sekarang anak istri itu mulai menjadi kebanggaan mereka saya, sedikit-sedikit itu. Luar biasa. Bersama Volten Pak. Ya. Itu paspor Bapak udah dipakai kemana aja? Jadi saya waktu di Bali kan diajak Kang Dera, Pak Kirman ke Bali ya. Tong hari lah Kang gitu. Saya boro-boro untuk ke Bali. Enggak, ini yang penting Pak Kirman jadi GE waktu itu gitu. Kalau gratis saya oke. Ternyata memang gratis. Tapi harus ngejar GE. Nah, kalau hal-hal yang gratis selama itu adalah tenaga, pikiran, saya siap gitu. GE-nya dapat, Balinya dapat. Dapat gitu. Itu GE Gathering ternyata. Gathering. Nah, kemudian waktu PE itu Pak Novan waktu itu ya. Pak Novan juga ini Pak Kirman mau gratis nggak nih jalan-jalan ke Kamboja gitu. Ya kalau gratis mau lah, tapi suruh nyiapin paspor, sampai Kang Alfi juga ikut-ikutan bikinin dan alhamdulillah itu bisa ke Kamboja juga bersama Pak Idam, kemudian yang lain-lain juga, dan itu membuat saya ini asa mimpi juga nih bisa ke Kamboja yang orang lain boro-boro lah untuk sana gitu sebagai OB ya gitu. Seorang anak yang lahir dari Gunung Kidul dengan hanya pendidikan SMP, betul. Dengan pekerjaan sebagai office boy bisa keluar negeri gratis tuh luar biasa Pak Kirman ya. Itu menurut saya itu luar biasa, dan saya memang selalu bersyukur untuk hal itu. Saya menjadi orang yang beruntung lah gitu kan. Ke Kamboja, terus kemana lagi? Ke Malaysia, dan kemarin terakhir itu ke ini kapal pesiar tuh. Naik kapal pesiar, muke gile. Dan itu pengen tahu nggak itu biaya saya waktu naik pesawat kapal pesiar itu? Ehonya kena. Itu murni bener-bener 38.000 PP. Oke. Ya. Pertama dari rumah ke rest area naik Grab. Kemudian pulangnya dari rest area pulang ke rumah naik Grab lagi. Udah tuh. Udah, itu aja biaya. Udah itu aja biaya itu sendiri. 38.000. Iya. Selebihnya semuanya gratis. Semuanya gratis. Semuanya gratis. Enggak gratis. Gimana? Volten yang bayar. Ya nggak apa-apa. Emang itu haknya Pak Kirman ketika Pak Kirman achieve sesuatu kan. Begitu ya. PE-nya dapat, jalan-jalan ke kapal pesiarnya dapat. Gimana perasaannya Pak Kirman waktu itu di sana? Ya saya
jelas itu bersyukur dan ini memotivasi buat rekan-rekan yang lain. Pokoknya yang penting mau serius ya, Dak. Serius, dan kita harus menyiapkan memang ketika perusahaan udah bagus sebagus ini, udah siap semuanya. Kalau kita tidak menyiapkan diri, nanti benar-benar ketinggalan beneran. Nah, karena kemampuan saya yang pas-pasan begini kan mau nggak mau harus siap nih saya. Nah, saya juga ini ke pesan ke teman-teman, ke tim saya itu, ayo kalau memang Anda merasa gaptek, merasa tidak mampu, merasa tidak punya, kesempatannya jalan sekarang. Betul. Gitu. Dan Betul. setidaknya nanti kita akan ketarik sama kedorong. Ketarik sama upline, sama perusahaan gitu ya, kedorong sama downline gitu. Jadi mau nggak mau, suka nggak mau, pasti sukses nantinya. Yang penting jangan berhenti di tempat yang salah gitu. Iya, betul. Ada berbodeng berarti ya ditilang lah nanti. Betul. Kita belum sukses sudah berhenti di situ ya nanti banyak utang nanti malah kan itu. Luar biasa Pak Kirman ya. Ini teman-teman semua, ini pelajaran ya. Ini berharga banget buat teman-teman semua. Kita bisa ambil pelajaran dari kisahnya Pak Sukirman. Bagaimana seseorang yang punya mimpi dari satu kota kabupaten yang sangat kecil, dari Gunung Kidul, betul ya? Yang hanya menunaikan sekolahnya hanya sampai SMP. Tapi ternyata luar biasa. Sukses itu adalah hak semua orang yang mau memperjuangkannya. Betul. Termasuk Pak Kirman yang mau berubah mindsetnya, berubah segalanya, berpikir berbeda dari orang kebanyakan. Ya. Itu nggak semua orang punya pikiran begitu loh Pak Kirman. Gitu ya. Biasanya kalau orang terlahir di daerah tersebut, ya udah, pasti nanti akhirnya ya pasti akan bertani seperti yang sudah-sudah. Ya nanti berakhirnya di situ. Tapi Pak Kirman punya visi yang berbeda, mau hijrah dan punya kemauan yang keras. Ini luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Sukirman. Luar biasa. Saya sendiri mendengar kisahnya, saya terharu dan bangga Pak Kirman. Saya belum pernah cerita gini ya. Iya, saya terharu dan bangga. Saya terharu dan bangga. Mudah-mudahan juga ini sangat menginspirasi buat teman-teman yang lain. Bayangkan Pak, bayangkan buat Pak Kirman. Andaikan Pak Kirman harus untuk sukses itu harus buat sebuah toko, pasti modalnya besar kan? Besar sekali. Belum jualan tapi udah modal besar, cari ruko dan lain sebagainya. Modal besar, resiko juga besar. Belum lagi qadarullah tahun 2019 akhir, mulai dari 2020 awal sampai 2023 itu kita kena pandemi. Semuanya sepi, semuanya tutup gulung tikar. Luar biasa ya. Dan terutama yang karyawan ya, karena kalau saya kan memang dari sana ya. Ketika masih sebagai karyawan, kalau saya rasa mumpung masih sebagai karyawan itu harus mulai siap-siap. Siap-siap itu menyiapkan bisnisnya gitu. Karena tadi kilometer 55 pasti putus. Iya, usia 55 putus. Pasti pensiun kan gitu. Nah, iya, sesuai dengan karena setelah saya aja jenis pekerjaan. Saya ya alhamdulillah di Unpad sedikit punya nama baik juga. Sekarang mau masuk ke sana aja ditanyain dulu sama satpam. Rek naon ka dieu gitu. Padahal ya menurut saya cukup ada jasa dikit lah gitu ya. Tapi tetap nggak bisa masuk lagi. Bahkan kita diperlakukan dengan orang tamu lah gitu. Nah, maka kalau bagi teman-teman yang masih sebagai karyawan, mumpung masih bekerja, kesempatan untuk mengenalkan bisnis ini. Karena bisnis ini sangat fleksibel ya. Fleksibel. Full gitu. Time bisa, betul. Full hard bisa. Betul. Tanpa harus meninggalkan aktivitas sehari-harinya, betul ya? Ya, karena kalau bisnis ini menurut saya paling cocok itu dijalankan sebelum kita butuh. Kalau kita udah butuh, berat bener-bener kan. Bonus yang kita miliki itu karena kan dibagi untuk bayar listrik, bayar apa itu. Sementara kan bisnis ini sendiri kan perlu uang juga untuk sebagai uang bisnis itu yang berputar. Tapi kalau misalkan masih bekerja, minimal untuk dapur, untuk bayar apa-apa itu dari gaji dari kantor itu. Kemudian bonus atau sekalipun suatu saat belum sukses di sini, minimal tuh ruginya tuh nggak apa-apa lah, kayak masih bisa makan gitu. Minimal begitu. Jadi menurut saya mumpung masih pada punya usaha, mumpung masih bekerja, mumpung masih sehat, mumpung masih semuanya gitu. Ya menurut saya ini peluang yang sukses sekali gitu. Secara nggak langsung Pak Sukirman pengen bilang mumpung Anda masih masih ada power begitu ya. Betul. Masih ada
kekuatan di Kekuatan di situ, kantor itulah betul kan, ya. pasti setidaknya kan Ini justru akan menjadi stimulus bisnis ini, betul. ya kan? Toh tidak harus yang bersangkutan yang akan presentasi kan bisa meminta tolong upline-nya dan sebagainya kan, orang ketiga lah maksudnya gitu. Oke, ini luar biasa ya. Menurut saya gitu. Iya. Ini efektif dijalankan part time juga begitu Betul, ya. gitu. Luar biasa. Kita harus punya itu. Ini dahsyat sekali Pak Kirman, luar biasa nih. Ini kisahnya sangat menginspirasi ya Pak Sukirman ya teman-teman semua. Saya sih sangat terharu sih ya Pak Kirman. Ini luar biasa loh. Ini luar biasa. Bagaimana Pak Kirman dari office boy dan sekarang menjadi platinum entrepreneur di Volten Indonesia. Tepuk tangan untuk Pak Kirman, teman-teman semua, luar biasa. Sambil ngopi lah. Oh iya. Sambil ngopi jangan lupa loh teman-teman, kita sambil ngopi santai loh. Oh iya, silahkan teman-teman. Dahsyat ya Pak Kirman ya. Kalau diingat-ingat perjuangannya, susahnya, sekarang udah alhamdulillah ya. Ya, saya sendiri kalau mengingat-ingat itu kadang-kadang suka kayak tidak percaya gitu ya, karena ternyata sudah sejauh ini perjalanan saya tuh. Iya. Memang belum banyak yang amanah, hutang masih ada juga sih, tapi sudah mulai bisa mengurangi nyicil dan sebagainya. Saya anggap Pak Kirman, bukan saya anggap ya, Pak Kirman sekarang sudah sukses bersama Volten Indonesia. Bagaimana perasaan Pak Kirman? Ya, sekali lagi saya selalu bersyukur karena memang pribadi saya, hati saya memang selalu harus meningkat gitu. Dan kalau orang lain menganggap ini sukses, memang saya juga merasa sukses sih. Cuman ini memang belum, ini baru dalam proses ya. Setidaknya ini akan menjadi ruh baru buat saya dan keluarga saya untuk melanjutkan kehidupan. Yes, gitu. Betul. Yang kemarin mungkin belum bisa membantu orang, mungkin banyak yang hal-hal yang amanah yang luar biasa gitu. Setidaknya ini ada harapan, ada harapan untuk bisa melunasi, ada harapan bisa punya bisnis besar dan sebagainya. Ini harapan ini penting menurut saya pribadi. Oke. Gitu. Dan ya rasa syukur yang jelas. Dahsyat. Gitu. Memang saya belum sukses besar, tapi setidaknya ada harapan. Kalau Kak Tun bisa, kan waktu Pak Andang bilang ya, kalau Kak Tun bisa, Andang Priadi bisa kan gitu kan. Nah, itu menginspirasi ya? Itu inspirasi buat saya. Nah, dalam hal ini kalau Pak Andang bisa dapat mobil gratis, Coach Novan bisa dapat mobil gratis, maka Sukirman juga layak untuk dapat gitu. Bisa dong. Oh iya, bisa kan? Iyalah. Nah, ya itu diantaranya ya. Nah, kalau suatu saat saya dapat mobil gratis juga, pasti teman-teman juga bisa kan? Bisa. Mau dijual sama, perusahaannya sama, manajemennya sama dan sebagainya. Menariknya dulu mungkin belum ada bukti, tapi mulai dari kita anniversary yang kedua, bukti itu mulai muncul. Pak Andang Priadi ambil mobil gratis, Pak Nova Nurwanto. Bisa jadi nanti beberapa bulan ke depan makin banyak lagi yang ambil mobil gratis. Ya, saya adalah salah satu yang akan menjadi bukti nantinya. Saya catat. Allah, saya catat. Tolong ditagih ya. Saya tagih. Karena pada saat Pak Sukirman mendapatkan mobil gratis, pasti ada tim yang mendapatkan omset atau mendapatkan penghasilan yang luar biasa juga. Ya, insya Allah. Berarti kan pada saat itu Pak Kirman juga membantu tim dengan baik. Ya, betul kata Coach Andang waktu itu ya. Jadi kita memang kadang tidak bisa mendampingi downline di lapangan, tapi ternyata prestasi kita tuh ternyata juga menginspirasi downline kita untuk sama-sama ini. Tapi ternyata juga tetap membantu juga sih Iron. Dan menarik ya. Iya, gitu. Luar biasa teman-teman semua. Ini menjadi bukti kepada teman-teman semua ya, buat saya. Minggu lalu kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Coach David. Bagaimana seorang Coach David yang punya latar belakang seorang pegawai bank swasta bisa sukses juga. Sekarang hari ini kita ngobrol dengan Pak Sukirman. Bagaimana yang latar belakangnya hanya sebagai office boy pun demikian bisa sukses di Volten. Artinya kendaraannya hebat. Kendaraannya sudah tepat. Karena apa? Karena berhasil membawa siapapun orangnya, apapun latar belakangnya, finish dengan ending yang sama. Ya, betul. Sukses besar. Benar ya? Itu. Asik ya? Ya. Luar biasa. Pak Kirman, apa target personal seorang Sukirman dalam waktu dekat?
Ya, dalam waktu dekat ini karena saya juga mempunyai amanah yang masih banyak ya. Setidaknya Desember 2025 ini saya bisa mengumpulkan Rp 1.000 Rp. Amin. Karena 1.000 Rp. Coba dijelasin 1.000 Rp itu berapa rupiah? 1.000 Rp kali 350.000. Nah, gitu teman-teman ya. 350 1 jutaan. Rp di Volten sama dengan 350.000 rupiah. Jadi kalau 1.000 Rp, 1.000 dikali 350.000 rupiah. Berapa Pak Kirman? 350.000. 350.000. Jadi berapa? 350 juta. Nah, karena memang amanah saya memang ya semuanya sekitar segitulah. Iya. Itu harus saya selesaikan tahun ini insya Allah. Amin. Artinya ya, kalau Pak Kirman bisa mengumpulkan 1.000 Rp, artinya di bawah Pak Kirman sudah terkumpul 750. Betul. Sudah ada tim Pak Kirman yang ngumpulin 50, 100. Ya. Jadi ketarik sama Pak Kirman. Ya, dan Februari nanti insya Allah saya juga bisa mengajak tim saya untuk hadir di Visa Malaysia. Itu ya lebih kurang 40 orang lah dari tim saya. Luar biasa. Semuanya dan itu kan pakai Rp yang gratis itu ya. Iya, betul. Dahsyat, kita doakan sama-sama ya. Oke. Baik. Teman-teman semua, sebelum kita lanjut ke closing statement dari Pak Sukirman, apakah ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ketik. Ayo ketik silakan. Ada yang mau bertanya nggak sama Pak Sukirman? Di sini. Ayo saya buka sesi tanya jawab. Siapa tahu ada yang penasaran, ada pertanyaan yang belum saya sampaikan tapi teman-teman penasaran. Ya kan? Boleh, silakan ketik, typing aja di sini. Silakan typing aja di sini. Kita udah ada 134.000 like. Luar biasa. Orang yang sayang dengan Pak Kirman hari ini banyak sekali. Luar biasa loh. Sukses bersama itu kekuatan utama. Sukses Pak Sukirman. Terima kasih Pak Paulus. Terima kasih. Sukses bersama-sama. Terima kasih Bu Yuni. Oke ya. Sangat membanggakan. Thank you Coach David. Mantap. Terima kasih Bu Justina. Luar biasa. Mulailah bisnis saat belum butuh. Wah, Bu Winastuti merecap kata-kata Pak Sukirman. Bagaimana cara menjaga energi tinggi di bisnis ini, Pak? Coach David nanya. Iki just ini pertanyaannya. Ya, oke. Oke, pertanyaan dari Pak David. Bagaimana menurut Pak Kirman cara menjaga energi tinggi di bisnis ini? Jadi pertanyaan Coach David dredeg saya jawabnya. Dredeg. Gini, tentunya semua pribadi pasti ada naik turun ya. Makanya salah satu resep pribadi saya selalu mendekat sama sumber energinya. Sumber energi. Yaitu upline sama kantor lah gitu. Wih, dahsyat. Gitu. Jadi itu salah satunya. Karena mau gimana kalau baterai lowbat kan tetap aja nanti tetap harus perlu dicas. Nah, cas paling utama adalah sumber energi ada di upline gitu. Upline yang core ya. Oke, berarti menurut Pak Kirman, Coach David, cara menjaga energi adalah jangan jauh-jauh dari sumber energinya. Dan ini. Gitu. Ini harus lebih gede. Sumber energinya adalah kantor. Berarti pertemuan lah gitu ya. Sekarang kan udah enak ada Zoom meeting dan lain sebagainya. Dan mentor. Kantor dan mentor. Dan ini. Itu udah ngikutin lah pasti. Dan ini bisa aja. Ini ada pertanyaan dari Jauhar Mansur 7. Apa saja kendala Pak Kirman selama mengembangkan bisnis ini dan bagaimana solusinya? Kendala dan solusi. Ya kalau kendala tentu semua orang tahu ada ya. Kendalanya dan mungkin beda-beda. Jauh lebih banyak kalau saya kendalanya. Lah iya. Nah kalau ditanyain kendala, jangan yang kendala deh. Apa yang membuat Pak Kirman tidak ada kendala gitu? Baru bisa jawab saya. Kalau kendala kayaknya kendala semua saya kalau diomongin itu. Iya. Yang jelas ini kebutuhan sih sebenarnya. Saya sangat membutuhkan itu. Dan modal saya kan beda dengan yang lain kan. Kalau orang lain adalah minus. Pak Sukirman gabung aja kendala. Siapa? Pak Sukirman. Kenapa? Gabung aja kendala. Kendala. Itu kendala terbesar. Gabung aja kendala. Jadi pertanyaannya nih ya, teman-teman di rumah kan nanya, Pak Kirman kendalanya apa aja? Gabung aja kendala buat dia. Kalau tidak apa yang membuat Pak Kirman tidak ada kendala, saya bisa jawab. Tapi kalau kendala apa ya? Banyak sebenarnya kendala gitu. Mau gabung kendala. Tapi yang luar biasa dari Pak Sukirman, setiap ketemu kendala pasti teratasi.
Insya Allah, karena ada usaha yang berbeda gitu. Ada usaha dan doa. Ini kayak lagunya Pak Agung ya. Perjuangan dan doa ya. Dahsyat ini. Oke. Berikutnya ada pertanyaan dari Leader Volten. Wah, ini Leader Volten. Bagaimana handle tim biar bisa loyal sih Pak? Kompak terus gitu. Oke. Ini memang saya pribadi sebelum menghandle tim, memang saya harus ikut dulu sama mentor ya. Benar. Abi Idam, berarti memang bakatku butuh. Cocok Abi. Abi bener wae. Oh Abi selamat pindahan ya, luar biasa. Iya, Abi loh, dahsyat. Bi, saya nanti habis live ini minta dibuatkan pantun Bu ya. Nanti diketik sama Abi Idam. Tahu aja host kita. Oke. Dari Muhammad Jafar Makassar. Oh, Makassar nonton nih. Halo Makassar, Pak Jafar. Halo. Bagaimana membina jaringan 4 jalur? Ya. Nah, ini sama pertanyaannya. Oke, jadi bagaimana saya biar kompak dan 4 jalur? Pertama kali kenal ini Coach Andang waktu itu, pertama kali ketemu Coach Andang di Volten, Mas Kirman jaga 4 jalur. Kan gitu. Harus 4 jalur ya? Harus ya. Kenapa sih Pak harus 4 jalur? Bisa double nanti semuanya. Oh, Semuanya berarti double. untuk maksimal Semua ya. untuk maksimal mendapatkan benefit yang maksimal, mendapatkan perhitungan bonus yang maksimal, itu harus memaintain 4. Saya 4 jalur. tidak kepengen perusahaan semakin banyak untungnya. Jangan. Kan omset yang sama. Leader habis. Omset yang sama, Iya, tapi kalau kita tidak seimbang, ini kan omset semua gitu. Iya, Makanya iya. saya untuk mengurangi keuntungan perusahaan, Iya. 4 jalur harus jalan. Oh, bisa aja ya kiasannya ya. Padahal emang begitu hitungannya Gitu ya. teman-teman ya. Kalau mau Ya. maksimal. Ketika teman-teman ditanya, kalau untung mau maksimal atau mau minimal? Nah, itu. Pasti kan jawabannya maksimal. Jadi kalau maksimal adalah pastikan 4 betul, 4 jalurnya Ya, bertumbuh. karena menurut saya sama-sama susahnya. Mm-mm. Kalau dibilang susah sama susah, mau 1 jalur, 2 jalur, 4 jalur, 6 jalur pun sama-sama susahnya. Iya. Sama kalau kita punya anak kecil ya. Mm-mm. Anak kecil lebih baik ketika masih produktif Mm-mm. banyak-banyakin aja anak. Saya banyak. Oh gitu ya. Selamat ada. Iya. Karena saat melahirkan anak gitu ya. Jadi biayanya kan semuanya sama nih. Sekalian ya. Energinya semua sama. Sekalian capek. Sekalian capek gitu. Habis itu kita panen. Panennya tinggal panen sekolahan, panen Iya, masuk iya, kuliah, iya, tapi iya, kan beda ininya. Iya. Sudah tidak ngurus anak kecil lagi. Benar. Gitu. Jadi makanya 90 hari kerja ini memang Coach Andang luar biasa ini, sekalian memproduksi referensi Benar. di awal. Iya. Gitu. Tapi waktu itu kemarin ya, teman-teman ya, saya ngikutin training. Pak Kiman juga ada kan di training Pak Andang. Iya. Ternyata Pak Andang itu cuma mereferral 33 orang, nggak lebih. Iya. Tapi sekarang sukses besar menjadi Diamond Entrepreneur. Iya, karena di awal harus banyakin dulu gitu. 33 orang aja referralnya. Dahsyat. Oke ya, luar Dan biasa. setelah rada gede kan tinggal membina, tinggal apa dan sebagainya kan itu. betul. Tidak melahirkan lagi, nggak apa-apa. Betul. Tinggal membina, mentoring dan Mentoring coaching. dan Oke, ini sebagainya luar gitu. biasa. Oke, ini dari Clary Syafa. Pak Kirman itu wajahnya selalu dibawa happy dan senyum, enjoy, tenang, sabar. Luar biasa. Oh, ini bukan pertanyaan. Ini terkesima. Bu, sekali lagi itu adalah kualitas lensa. Kualitas lensa. Yang jelas saya udah capek, udah capek manyun terus. Iya, gitu. iya, Jadi iya. setelah ada di Volten banyak. Iya. Ini blok. Iya, ini bagus lah emang setelah ada di Volten Pak Sukirman lebih banyak tersenyum karena semuanya dihadapi dengan senyuman luar biasa. Oke, Pak Sukirman. Nggak kerasa lo ya. Sejam juga lo di sini. Gitu ya. Padahal tadi Pak Kirman agak-agak tremor ya. Waduh, gimana kalau nanti Pak David nonton? Gimana kalau nanti Coach Edi nonton? Ibu Direktur, Pak Andang, Pak Novan? Untung saya nggak tahu dari awal. Oh iya, gimana kalau yang nonton banyak? Jangan dikasih tahu ya. Ada, waduh ini nggak tahu nih akunnya pakai tulisan bahasa Korea ya. Pak Kirman Gunung Kidulnya mana? Saya di Kecamatan Ponjong, Kelurahan Gombang, Desa Sawit. Kecamatan Ponjong, Kelurahan Gombang, Desa Sawit tuh ya Mbak ya. Ada akun Jeng JENK. Pak tips dong untuk kita para pemula. Oh ini Jeng ini dari Sulawesi Tengah. Halo, apa kabar Sulawesi Tengah? Sulawesi Tengah berarti daerah Palu Gorontalo begitu?
Oke, luar biasa ya. Tips dong untuk para pemula, aku dari Sulteng. Oke. Bagaimana cara memulai? Ya. Ya kembali ke tadi ya, 4 jalur ya. 3 Jadi, akun dan 4 jalur. Silakan Pak Kirman. Ini kan kesempatan sebenarnya kalau bagi orang yang pemula tadi kan. Kesempatan kan salah juga nggak ada yang nyalahin kan. Pertama itu. Yang penting pede. Kalau untuk masalah ilmu yang lain mungkin orang lain tahu. Tapi kalau untuk Volten kan kita harus merasa saya paling bisa gitu. Karena saya memprospek itu. Supaya untuk mengurangi rasa gember itu apa ya? Grogi gitu. Jadi untuk Volten saya lebih bisa gitu. Sampai lupa kelamaan di Bandung. Jadi gemper. Jadi mumpung nih yang di Sulawesi yang jauh dari keramaian itu kesempatan menjadi orang awal di sana. Betul. Jadi setiap ini kesempatan gitu. Iya, berarti nanti ya Ibu Jeng ini akan menjadi orang pertama kali yang memperkenalkan Volten di Sulawesi Tengah. Anggaplah pohonnya dari sana, tapi akar rantingnya bisa seluruh Indonesia kan nanti. Jadi Luar biasa. tahu. Pak Kirman jangan lupa ini bukan cuma bisnis Indonesia. Kita ini Volten. Iya. Pak Kirman itu bisa juga punya jaringan di 9 negara. Ya ilah ya. Jadi teman-teman semua, Volten itu Anda bisa join di Indonesia, tapi Anda bisa mengembangkan bisnis di 9 negara di mana ada Voltennya ya. Thailand, Singapura, Kamboja, India ya, Malaysia, banyak sekali. Oh dibikinin pantun sama Abi Idam. Dibikinin pantun sama Abi Idam. Nasi Padang nikmat dimakan, makannya sampai habis. Saya sang kenal Pak Kirman, semangatnya nggak pernah habis. Oh. Terima kasih Bi. Saya mohon maaf saya tidak akan jawab balas Bi. Cakep Pak Agung lagi lihat Pak Agung. Oh gitu. Oke. Terakhir Pak Kirman sebelum kita closing. Ini Pak Kirman berarti kameranya yang ini ya. Oke ya. Closing statement dari seorang Sukirman, mantan office boy yang sekarang sukses bersama Volten Indonesia, mendapatkan banyak sekali benefit dari Volten, jalan-jalan gratis, ke luar negeri gratis, banyak sekali Pak Kirman ya. Alhamdulillah. Closing statement, pesan apa dari seorang Sukirman untuk semua orang yang sedang menonton kita pada live TikTok pada malam hari ini, pada sore hari ini. Oke, terima kasih Kang Anggi. Teman-teman semua, jika saya dengan latar belakang yang pas-pasan begini bisa sampai sejauh ini menjadi platinum, tentu teman-teman semua ini mempunyai sumber daya yang jauh lebih banyak dibandingkan saya. Saya pasti memastikan teman-teman jauh lebih sukses. Dan hal lain ini mumpung karena di perusahaan kita kan ada kata Pak Balan ada 5P itu ya. 5P itu menurut saya keren, ada people, kemudian ada perusahaan, visi, kemudian ada produk, ada plan dan ada opportunity itu. Ini menurut saya mumpung masih hijau, mumpung masih belum lama begini, kesempatan kita untuk menguasai. Jago kandang saja ini udah luar biasa di Volten ini. Dan terus terang saya juga akan berterima kasih juga sama orang-orang yang terlibat langsung ada di sini. Pertama ini adalah tentang keluarga saya dan tak habis-habisnya saya bersyukur sama istri tercinta saya yang sudah memaksa saya 10 hari tadi. Iya, dahsyat. Kemudian anak-anak saya juga dan alhamdulillah mohon doanya besok tanggal 13 akan sidang psikolog di Unpad. Masya Allah. Mudah-mudahan dilancarkan jadi solehah juga. Amin. Dan terutama ini juga Kang Dera ini yang membuat merubah mindset saya. Ini anak muda tapi keren menurut saya ini dan ini menjadi guru bisnis saya. Dan Coach Novan ini tidak henti-hentinya saya selalu mengintili beliau. Dan mudah-mudahan ini menjadi keberkahan juga ilmu-ilmunya, kemudian banyak hal ya. Kemudian Coach Andang juga. Ini yang satu ini memang idola saya dari dulu ya. Dan saya hanya ketika diingetin piye Mas Kirman, saya udah kerasa itu. Berarti saya ada apa-apa nih gitu. Sedang diperhatikan. Sedang diperhatikan. Dan terutama yang ini Coach Edi, ini adalah direktur Rasa Aplin ini luar biasa. Dan terakhir ini yang tidak kalah pentingnya adalah para agen saya. Yes. Ini agen-agen tanpa teman-teman
saya tidak akan sampai sejauh ini perjalanan saya. Luar biasa. Dan saya yakin, saya memastikan ketika teman-teman semua nanti akan selalu kolaborasi dengan kita itu, terutama juga dari Crossline juga ini, semua yang agen Volten, ayo kita sama-sama bekerja sama, kata Coach Edi juga sama-sama kerja, dan kita selalu menjadi versi terbaik kita. Betul. Bahkan selain versi terbaik, kita harus selalu menarik limitasi. Betul. Ini apa sih waktu itu awal-awal saya nggak begitu ngerti, tapi ternyata selalu menambah porsi ikhtiar kita itu lama-lama ya bisa juga ternyata gitu. Dan teruntuk Pak BDM juga. Terima kasih yang selalu membuat saya ketawa. Dan rekan-rekan manajemen yang luar biasa lah. Dan ini sudah tidak kurang-kurangnya, bahkan ada yang bilang kalau seandainya Kirman tidak sukses di Volten, mau di mana lagi? Luar biasa. Kayaknya nggak ada alasan untuk tidak sukses gitu lah. Dan ini menjadi kesempatan saya yang hanya mantan OB aja ini bisa sejauh ini. Saya yakin teman-teman yang mempunyai sumber daya yang jauh lebih hebat daripada saya pastikan jauh lebih powerful kalau teman-teman lanjutkan. Mungkin itu Pak Andi. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Sukirman, teman-teman semua. Dengan berakhirnya closing statement dari Pak Sukirman, maka selesai sudah coffee break kita pada sore hari ini, begitu ya. Terima kasih banyak Pak Kirman. Luar biasa, Pak Kirman, sukses selalu dan mudah-mudahan semua targetnya tercapai ya. Amin. 1000 Rp, terus membawa banyak 40 orang ke visa Malaysia, dan saya juga doakan agar Pak Kirman break sebagai Diamond Entrepreneur di Volten Indonesia. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak. Kita cukupkan sampai di sini ya. Ikan sepat, ikan lele, Pak Kirman hebat pastinya, Le. Kang Ian, Pak Kirman terbaik ya. Pak Lasman, Pak Kirman sukses selalu. Oke, baik, terima kasih banyak teman-teman semua. Pak Kirman, makasih banyak sekali lagi. Kita cukupkan. Terima kasih banyak semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dengan satu buah lagu. Saya janji kemarin mau nyanyi tapi nggak sempet. Jadi setelah break acara ini kita tutup dengan lagu. Ada ininya nggak? Teksnya. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Pak Kirman. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, presentasi sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Oh, indah emang sama Volten, Pak Kirman. Keren. Jika hariku lalui tanpa Pak Kirman, percuma senyumku dengan dia. Oh, teman-teman semua, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di Rabu depan dengan bintang tamu yang tentunya dahsyat ya, luar biasa. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia
tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Oh, oh, oh. Sambil ngopi jangan lupa. Oh, oh, oh. Terima kasih banyak semuanya. Thank you ya. Kita akhiri ya. Thank you. Sampai ketemu lagi Rabu depan dengan pembicara yang lebih luar biasa dan gak kalah dahsyat lagi dari Pak Kirwan. Thank you. Sehat selalu. Salam Volten Power.